Shalom saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa kita dalam keadaan yang sehat. Saya berdoa hari ini kita sama-sama segar ketika Tuhan membangunkan kita. Kita sama-sama bisa merasakan rasa syukur yang teramat dalam karena kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan saya dan saudara dan merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini, mari kita mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa ada dalam istirahat kami maupun dalam aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami renungkan boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, tumbuh dalam pikiran kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk setiap orang yang kami temui dan untuk diri kami. Kami bersyukur Tuhan, dan ketika kami merenungkan firman-Mu, kami minta Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu, biarkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan yang akan didasarkan kepada Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, mukjizat, entah itu kesembuhan, entah itu hal-hal lain, pengusiran kuasa jahat atau apapun itu yang masih berhubungan dengan mukjizat hanya akan terjadi karena ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan. Setiap kita ketika Tuhan memakai kita dan kita peka akan hal itu, kita bisa mengalami mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat itu terjadi hanya karena satu hal, saudara. Tidak ada yang lain, yaitu karena kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita. Kalau kita baca Alkitab, saudara, maka kita akan menemukan banyak hal yang sama seperti apa yang kita baca pada hari ini. Apa itu? Ketika para murid ataupun para rasul melakukan mukjizat-mukjizat, dia selalu mengalaskan itu dan memberikan mukjizat itu hanya di dalam kuasa Yesus. Hanya di dalam kuasa Tuhan sajalah mukjizat itu tercurah dan terjadi. Apa yang kita baca, saudara? Ini menggambarkan sebuah konteks di mana Petrus dan Yohanes sedang pergi ke bait Allah, tetapi di situ di sebuah dekat pintu gerbang bait Allah ini ada orang yang lumpuh dan dia sedang meminta sedekah pada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dan ketika Petrus dan Yohanes akan masuk ke dalam bait Allah, maka sang orang yang lumpuh ini mengadakan tangannya dengan melihat kepada Petrus dan Yohanes, lalu meminta seakan matanya berbicara, berilah aku sesuatu. Tetapi apa yang dilakukan Petrus, saudara? Yang dilakukan Petrus adalah dia memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diminta. Yang diminta hanya sedekah, saudara. Tetapi yang diberikan Petrus adalah mukjizat pemulihan.
pemulihan dari kakinya yang lumpuh menjadi dapat berjalan. Kakinya menjadi kuat, menjadi bisa berdiri, bahkan di ayat-ayat selanjutnya kita tahu bahwa dia bisa melonjak-lonjak dan berjalan mengikut ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat memuji Allah. Dan yang menarik, ketika Petrus melakukan mukjizat kesembuhan, dan apa yang dikatakan? Yang dikatakan Petrus bukan hanya seperti engkau berjalan, tetapi ada satu kalimat yang dikatakan oleh Petrus. Dan kalimatnya, dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Sehingga kita sama-sama tahu, kuasa ini terjadi karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Apakah karena Petrus hebat? Bukan, saudara. Tetapi karena Yesus meminta itu kepada Tuhan. Dan ketika Yesus meminta itu kepada Tuhan dan melakukannya demi nama Tuhan, maka sebuah kesembuhan terjadi. Perenungan kita pada pagi hari ini menginginkan setiap kita untuk sama-sama merefleksikan bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kita hebat. Tidak ada yang namanya kita berkuasa. Tetapi yang ada, saudara, kita hebat karena Tuhan. Kita punya kuasa karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang hebat, yang keren, yang luar biasa, itu hanya kuasa Tuhan, saudara. Yang mampu melakukan segala sesuatu, itu hanya kuasa Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Petrus ketika si lumpuh ini berjalan, ia diminta untuk masuk ke bait Allah, memuji dan memuliakan Allah yang hidup. Allah yang sudah menunjukkan kuasanya lewat perantara Petrus untuk membuat orang ini berjalan. Dan begitu juga seharusnya saya dan saudara. Kalau kita sama-sama tahu yang hebat, yang keren, yang luar biasa adalah Allah kita. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu karena kuasa Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Maka seharusnya yang lebih dimuliakan adalah Tuhan, bukan diri kita. Yang seharusnya lebih menjadi fokus kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Ketika kita perlu sesuatu, kita bukan mencari orang yang hebat, saudara. Tetapi seharusnya ketika kita perlu sesuatu, kita minta kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah yang mampu menggerakkan orang-orang untuk menjadi alat berkat, alat mukjizat bagi setiap kita. Tapi kita harus sama-sama melandasi pemikiran kita dengan hal ini, saudara. Bahwa yang hebat, yang keren, yang luar biasa itu Tuhan. Yang penuh kuasa itu Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan suatu permasalahan, baik itu secara kesehatan, finansial, ataupun rumah tangga dan lain sebagainya, yang kita harus cari pertama itu adalah Tuhan, Sang Empunya kuasa. Sebab Petrus menyembuhkan orang juga karena kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya.
Dia menyembuhkan orang dari yang lumpuh berjalan di dalam nama dan demi nama Yesus. Artinya kuasa Tuhan, dia minta untuk berkuasa atas orang yang lumpuh ini. Dan begitu juga seharusnya dengan kita. Ketika kita minta sesuatu, kita mau menerima mukjizat-mukjizat atau berkat-berkat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mencari orang terlebih dahulu? Bukan, saudara. Cari Tuhan lebih dahulu. Maka Tuhan bisa gerakan siapa saja untuk melakukan mukjizat bagi setiap kita. Atau bahkan mencurahkan berkatnya lewat orang-orang. Dan bahkan, saudara, lewat diri kita sendiri. Melalui diri kita sendiri, kita bisa menerima mukjizat dan kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan, anugerah-anugerah Tuhan kita bisa rasakan. Oleh karena itu pagi hari ini saya rindu saudara dan saya sama-sama merefleksikan hal ini. Mari jadi pribadi-pribadi yang ketika mengalami sesuatu hal yang sedang membutuhkan sesuatu hal, jangan cari orang terlebih dahulu, tetapi cari yang punya kuasa, yaitu cari Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan memanifestasikan kuasanya kepada orang-orang yang dapat menolong kita. Tuhan akan melakukan 1001 cara untuk menolong kita. Tidak terbatas pada satu orang, tidak terbatas kepada satu kelompok, tidak terbatas pada satu hal, tetapi dia akan melakukan 1001 cara yang bahkan tidak pernah kita duga untuk dapat menolong kita, untuk dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Oleh karena itu, mintalah segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Saya rindu ini menjadi sebuah kerinduan kita bersama, sebuah gerakan kita bersama, bahwa kalau kita perlu sesuatu, kita mintanya kepada Tuhan. Kita tahu dialah Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Kita akan mengakhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kami bersyukur karena juga kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau mencari Tuhan terlebih dahulu, untuk mau mencari kuasa Tuhan terlebih dahulu dari Engkau. Sehingga ketika kami menemui persoalan, kami ingat Engkau. Ketika kami menemui sukacita, kami ingat Engkau. Ketika kami perlu sesuatu, kami ingat Engkau. Dan kami minta itu semua hanya di dalam nama Tuhan. Kami minta itu semua terjadi hanya demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau ingatkan kami pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru yang terus membersamai kami menghadapi sakit penyakit kami. Sehingga kami boleh terus merasakan punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga kami, untuk keluarga kami, untuk setiap orang yang kami temui, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk komunitas kami. Kami berdoa supaya mereka terus merasakan ada anugerah dan berkat Tuhan. Kami minta ada pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Kami minta sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami, tidak pernah melepaskan kami. Sehingga ketika kami membuat sebuah keputusan demi keputusan, kami tahu keputusan itu yang terbaik yang daripada Tuhan untuk kami pilih. Dan kami juga berdoa untuk gereja ini, untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau memberkati gereja dan bangsa ini. Biarkan rahmat Tuhan terus ada bersama-sama
dengan gereja dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah seru doa kami. Kami percaya ketika kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa, mari jadi orang-orang yang terus mencari Tuhan dalam apapun keadaan kita, sebab hanya kuasa-Nya lah yang mampu membuat saya dan saudara dapat menjalani hari-hari kita, menerima banyak mukjizat dan keajaiban yang luar biasa, dan merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan serta anugerahnya yang tercurah bagi kehidupan setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Saya berdoa saudara dan saya sama-sama beraktivitas dengan sukacita, sebab di dalam sukacita itulah ada berkat Tuhan yang berlimpah untuk kehidupan saya dan saudara. Dan saya sama-sama mengajak saudara untuk home nanti malam di jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama bersekutu di tempat ini, membagikan firman Tuhan sehingga kita boleh merasakan ada kekuatan yang baru bagi kehidupan saya dan saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara, you are blessed.